Koin ini akan segera terbang sebelum 2023. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya aman saja, walaupun sedang bear market dan sedang berdarah ya. Hari ini kita akan membahas satu koin yang menurut saya sangat oke banget untuk dibeli di bear market ini. Karena pertama kegunaannya jelas, dan yang kedua dia adalah koin Web 3.0. Bagi kalian yang sangat menyukai Web 3.0, koin ini merupakan koin yang sangat berguna sekali untuk ekosistem Web 3.0. Dan bonusnya lagi, harga dari koin ini masih sangat murah sekali ya kawan-kawan. Masih market cap-nya tergolong kecil, bahkan menengah sedikit ya. Daripada lama-lama, kita akan bahas menuju koinnya. Ya, jadi koinnya bernama Arweave ataupun kodenya AR. Kalian dapat membeli koin ini di KuCoin dan juga di Binance ya. Kodenya AR, jadi kalian tinggal klik AR USDT. Ya, ini merupakan chart dari koin ini, mungkin kita melihat chart dulu ya. Jadi koin ini menurut saya belum mengalami spike ataupun mengalami lompatan yang sangat signifikan sekali, mungkin baru sekitar 10x ya kawan-kawan. Jika kita tahu banyak koin yang naik sekitar 100x bahkan lebih ya. Nah menurut saya tipe-tipe chart seperti ini masih dapat naik sangat tinggi sekali ya kawan-kawan. Jadi masih sangat aman, masih belum naik terlalu tinggi. Dan sebentar lagi koin ini akan menyentuh supportnya di sekitar 10,8 hingga 10 dolar ya kawan-kawan. Jadi kalian pantau ketat chart dari koin ini karena koin ini adalah koin yang sangat oke sekali. Pertama kita akan membahas sebetulnya apa itu Arweave ya. Kita akan membahasnya dengan sangat sederhana sekali, di mana Arweave ini ataupun AR ini tempat untuk menyimpan data permanen dan juga decentralized ya. Tetapi uniknya koin ini bukanlah saingan dari Filecoin, Siacoin, Storj dan lain-lain. Jadi koin ini memiliki tipe yang berbeda dari koin-koin seperti itu dan juga bukan kompetitor dari yang namanya Amazon Service ataupun Dropbox, tempat penyimpanan data seperti itu ya kawan-kawan. Ini berbeda ya kawan-kawan. Jadi koin ini memiliki konsep yang berbeda, yang menurut saya sangat oke sekali dan sangat mantap sekali. Nah, jika kita ingin menyimpan data dengan teknologi Arweave ini, kita harus membayar tentunya. Dan berapa biaya yang kita bayarkan, kita dapat melihatnya di sini ya kawan-kawan. Ini merupakan biaya saat ini ya, dan harganya ini dinamik ataupun berubah-ubah. Nah, pada 1 tahun yang lalu harganya sekitar $15 per gigabyte. Cukup mahal, sekitar 200.000 per gigabyte data. Nah, untuk sekarang lebih murah tampaknya 1 gigabyte data harganya sekitar $3 saja, ataupun sekitar 50.000 saja. Memang lebih mahal daripada penyimpanan data yang centralized, seperti Dropbox dan lain-lain. Tetapi tentunya Arweave memiliki banyak kelebihan seperti datanya permanen seumur hidup kita, berikutnya decentralized, artinya tidak ada orang yang memegang data kita secara centralized, dan yang terakhir yang cukup unik adalah dimana kita sekali bayar ya kawan-kawan. Jika Dropbox ataupun banyak service lain, bayar tiap bulan. Jadi tiap bulan kita membayar untuk menyimpan data kita. Tapi untuk Arweave ini, sekali bayar untuk selama-lamanya. Jadi jika kita membeli 1 GB, kita mendapatkan 1 GB ini selama-lamanya. Nah berikutnya kita mungkin akan melihat yang namanya web3index.org, di mana di sini menunjukkan aktivitas Web 3.0 terbanyak dimiliki oleh project apa. Dan yang menarik adalah nomor 1 di sini dipegang oleh yang namanya Arweave ya. Sangat oke sekali, sangat keren sekali. Yang kedua adalah LPT, ini juga koin yang bagus. Berikutnya Storj dan lain-lain. The Graph bahkan nomor 6. Tetapi untuk Arweave, nomor 1 kawan-kawan. Ini paling aktif dan paling banyak digunakan sekarang. Nah, dan jika kita lihat data secara on-chain, ataupun data secara faktual ya, kita akan lihat sini transaksi misalnya. Jadi ini seperti layaknya IT Explorer, ini merupakan Arweave Explorer. Nah, kita lihat data secara monthly agar kita dapat merecap secara jelas, ataupun weekly ya. Kita lihat kawan-kawan di sini datanya cukup menarik. Bahkan pada saat bear market tiba, Arweave masih mengalami kenaikan dalam transaksi ya. Bahkan pada minggu ke-21 ataupun beberapa bulan yang lalu, koin ini mencatatkan transaksi tertingginya mereka. Walaupun sekarang mengalami penurunan, dan data yang terakhir ini merupakan data yang belum lengkap ya kawan-kawan karena belum closing datanya. Jadi kita dapat melihat trennya masih naik ya. Dalam bear market pun trennya masih naik, sangat keren sekali menurut saya. Nah begitu pula pada data usage-nya mengalami peningkatan jika kalian lihat secara langsung. Nah sebelum saya menjelaskan teknologinya secara simple, kita akan membahasnya dulu proyek-proyek apa saja yang sudah berhubungan dengan Arweave. Sebetulnya ada banyak sekali, tetapi menurut saya yang cukup oke di sini dimana kita lihat Solana menggunakan Arweave untuk menyimpan data-data mereka. Dan saya juga mendengar isu bahwa Ethereum pada saat update berikutnya ataupun 8.0 akan menghapus data transaksi untuk 1 tahun ke atas. Jadi ada banyak data transaksi yang nantinya akan dihapus dalam on-chain-nya yang mungkin akan menggunakan beberapa service untuk menyimpan data-data mereka agar lebih secure lagi. Dan ada kemungkinan besar bahwa Ethereum akan menggunakan Arweave untuk menyimpan data transaksi mereka yang sebelum-sebelumnya agar lebih secure lagi kawan-kawan. Nah jika kita lihat koinnya di coin market cap, dia ranking sekitar 87, market cap sekitar 400 juta dolar. Tidak terlalu besar ya kawan-kawan jika dibandingkan dengan project lain. Nah sebetulnya ada satu masalah kawan-kawan yang dimiliki oleh koin Arweave ini, di mana max supply-nya ataupun supply maksimumnya
tidak terbatas ya kawan-kawan. Jadi ada desas-desus bahwa supply-nya masih belum dapat kita tentukan. Nah, untuk harga masih cenderung oke kawan-kawan dibandingkan dengan banyak koin lain mungkin, ataupun bahkan Filecoin yang memiliki tipe yang serupa, mungkin dapat disebut tipe yang serupa. Walaupun memang sebetulnya berbeda ya, jikalau Filecoin itu menurut saya lebih mirip kepada yang namanya Airbnb. Airbnb kan menyewakan kamar yang kosong untuk digunakan oleh orang lain. Nah, Filecoin ini juga seperti itu ya, di mana dia menyewakan storage pada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita akan membahas teknologi dari Arweave ini. Secara sederhana saja kawan-kawan, kita akan masuk ke arweave.org dan kita akan masuk ke sini teknologi ya. Nah, di sini saya juga membuka yang namanya white paper dari mereka. Kalian juga dapat baca white papernya, ataupun yellow paper namanya, sorry di sini, yellow paper. Ya, jadi yang pertama adalah Arweave ini bukanlah blockchain. Arweave tidak menggunakan teknologi blockchain. Mereka menggunakan teknologi yang mereka buat sendiri yang bernama Blockwaves. Yang kedua, mereka tidak menggunakan yang namanya Proof of Work ataupun Proof of Stake. Mereka menggunakan yang namanya Proof of Access. Cukup menarik ya kawan-kawan, cukup berbeda. Jadi ini merupakan teknologi yang berbeda dari blockchain dan juga Proof of Work. Jadi cukup fresh di sini teknologinya. Nah, apa perbedaan dari blockchain dan Blockwaves yang digunakan oleh Arweave? Nah, jika blockchain ini chain ataupun rantainya menghubungkan hash yang sebelumnya dengan hash yang sekarang ya. Tetapi pada Arweave kita lihat di sini, tetapi pada Blockwave yang disimpan bukanlah data transaksi saja, tetapi ada data juga di sini, data berupa gambar, smart contract dan lain-lain, dan dihubungkan multiple beberapa previous hash ataupun hash sebelumnya. Jadi dihubungkan dengan beberapa hash yang sebelumnya. Berbeda dengan blockchain yang hanya satu hash yang sebelumnya ya. Nah, berikutnya untuk teknologi yang bernama Proof of Access, di mana jikalau orang yang menyimpan data ataupun orang yang menyediakan penyimpanan data mereka kepada Arweave untuk digunakan oleh orang banyak, akan mendapatkan namanya reward ya kawan-kawan. Tetapi sebelum mendapatkan reward, orang itu harus membuktikan bahwa dia memiliki akses pada data pada hash sebelumnya dan juga data pada hash yang multiple lainnya kawan-kawan. Perbedaannya di situ saja kawan-kawan, tetapi menurut saya cukup powerful, lebih secure. Berikutnya akan ada banyak orang yang mengcopy datanya, jadi datanya akan cenderung lebih aman. Walaupun memang teknologi ini memiliki saingan yang bernama IPVS ataupun IPVS ya, ataupun Interplanetary Storage kalau nggak salah ya. Tetapi menurut saya lebih unggul teknologi dari Blockwaves ini, karena pada teknologi IPVS itu jikalau node ataupun pemegang datanya offline, tidak ada data yang dapat didapatkan oleh orang. Jadi sangat tergantung terhadap node yang memiliki data tersebut. Jadi jikalau node-nya off ataupun offline, data tidak akan tersedia. Berbahayanya di situ kawan-kawan. Sekian video saya kawan-kawan, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.